Pemirsa, 2 hari PSBB diterapkan warga masih saja melanggar. Himbauan dan pendekatan persuasif nyatanya belum dihiraukan oleh warga. 2 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta masih banyak pelanggaran yang terjadi. Sejumlah rumah makan masih melayani makan di tempat, sementara sejumlah pengendara masih tidak mematuhi aturan yang diterapkan. Bahkan pengemudi ojek online masih banyak yang tak menghiraukan physical distancing dan masih berkumpul. Sementara polisi membangun 33 titik pemeriksaan di seluruh wilayah ibu kota. Polisi masih mengutamakan penertiban secara persuasif walau masih banyak warga yang tak menghiraukan penerapan PSBB. Selama PSBB diterapkan, pelanggaran ringan hanya akan mendapat imbauan dari aparat. Pelanggaran sedang akan mendapat teguran simpatik berupa penurunan penumpang atau memutar arah bagi kendaraan yang melanggar dan hukuman fisik seperti push up jika kedapatan berkumpul. Sementara untuk pelanggaran berat bisa diproses pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih banyaknya pelanggaran dalam penerapan PSBB bukan tidak mungkin akan menambah jumlah kasus corona di Indonesia. Bahkan Dekan Fakultas Kedokteran UI, Ari Fahrialsyah menyebut jika PSBB tidak berhasil, jumlah kasus corona di Indonesia bisa mencapai belasan ribu. Dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan iNews sore tadi. Mana menurut Anda mengenai PSBB ini? Apakah akan dapat menekan penyebaran COVID-19? Ya, prinsipnya begini, bahwa virus ini menyebar ya dari satu orang ke orang lain, dan sekarang sudah proses penularan itu melalui transmisi lokal. Virusnya nggak kemana-mana, virus itu dibawa oleh orang-orang tersebut. Jadi kalau saja masih banyak orang berkeliaran di dalam masa PSBB ini, kita bisa prediksi bahwa kita tidak pernah bisa menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta ini khususnya dan ke nasional pada umumnya. Ya, itu yang mesti saya tegaskan, karena tujuan dari PSBB ini adalah stay at home. Tidak boleh ada orang berkeliaran, karena ketika ada orang berinteraksi di jalanan, maka disitulah potensi penularan sesama orang gitu. Ini yang penting harus digarisbawahi. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa hari ini kita dapat angka naiknya udah 300 gitu loh. Jadi kalau ini tidak berhasil, saya prediksi bahwa di akhir April ini belasan ribu yang akan jatuh korban, dan mungkin juga jumlah yang meninggal juga akan lebih menembus angka-angka fantastis itu loh. Jadi ini yang harus diketahui, harus dipahami oleh semuanya. Ya, bahwa kita berhadapan dengan virus yang luar biasa mudah sekali penularannya gitu loh. Ya, sesama antar manusia. Memang ada berbagai hal, ya, artinya apa sih faktor risiko yang dilihat? Memang umumnya adalah umur pasti di atas 60 tahun, ya. Kemudian dia misalnya penderita kencing manis, ya. Kemudian hipertensi, kemudian juga mungkin ada penyakit jantung, kemudian juga ada penyakit paru obstruksi kronis. Itu memang yang berisiko. Tapi ketika kita bicara soal penyakit, 3 hal. Pertama, daya tahan tubuh, kemudian kedua, jumlah virus dan lingkungan. Sekarang ini jumlah virusnya cukup besar di tengah masyarakat. Jadi kalau daya tahan tubuh orang tersebut walaupun dia masih muda, dia juga akan terkena oleh virus. Apalagi orang yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, itu lebih mudah lagi terkena. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kita kalau memang ini tidak bisa dikendalikan dengan PSBB ini, kita bisa prediksi bahwa angka kita ini akan terus naik eksponensial, dan ini tentu akan tersebar luas ke seluruh Indonesia, karena Jakarta ini sebagai epicentrum, dan kita mesti mempelajari bagaimana analisa-analisa peneliti-peneliti dunia mengenai bahwa Indonesia ini bisa menjadi epicentrumnya Asia Tenggara gitu. Baik, Pak Ari, berbicara soal COVID-19 ini, virusnya sendiri apakah betul sudah bermutasi, Pak? Ya, jadi beberapa laporan disebutkan demikian. Oleh karena itulah saya bilang bahwa ketika itu terjadi transmisi lokal, ya, virus akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan itu tadi, dengan panas suhu kita, ya, kemudian juga mungkin dengan kondisi orang Indonesia, bagaimana mereka makannya, segala macamnya, dia akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut gitu loh. Dan ini yang mesti saya bilang, bahwa angka transmisi lokalnya ini cukup luas gitu. Ya, itulah artinya yang bisa diperhatikan ya oleh masyarakat. Ya, sampai saat ini pun kan vaksinnya belum ditemukan. Biasanya kalau bicara soal vaksin belum ditemukan ini
berhubungan dengan virusnya yang pinter gitu loh. Baik, Pinter melakukan karena bisa bermutasi tadi ya Pak Ari ya. Baik, saya ke Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, menanggapi dari pernyataan Pak Ari yang mana virus ini bermutasi dan PSBB sudah diterapkan begitu, namun banyak masyarakat yang melanggar. Seperti apa nanti Pak akhirnya? Selamat sore. Ya, saya kira memang ini situasi yang sangat perlu dicegah, tapi kenyataannya memang belum seperti yang diharapkan. Saya kira kita memang perlu berusaha terus. Terima kasih Bapak-Bapak polisi, Bapak pejabat yang bisa bersabar, karena memang masyarakat kita kan sangat plural ya, sangat plural dalam arti pengetahuannya dan juga tentang kesetiaannya atau secara ekonomi ya, mereka memang tidak seperti di negara maju Jepang, Korea, bahkan Cina ya. Jadi kalau mereka memang ada yang belum tahu, mari Bapak-Bapak juga pejabat tidak hanya kepolisian, tapi juga kalau perlu sampai RW itu mengupayakan ya. Kalau di kampung kami anak-anak muda juga sudah bergerak untuk itu ya. Bagus, walaupun tidak menutup gang. Tapi juga ada yang memang secara terpaksa harus nongkrong kayak teman-teman ojol itu. Ya memang mereka secara ekonomi memang memerlukan, bahkan mungkin mereka mengharapkan nanti ada yang memberi sumbangan dan sebagainya. Ya saya kira perlu sedikit bersabar, tapi terus-menerus diupayakan begitu agar memang bencana ini tidak berlanjut atau dapat direm atau dapat dikurangi lah begitu. Jadi memang ini usaha yang luar biasa keras harus kita lakukan bersama. Jadi mereka-mereka yang belum bisa menjalankan seperti yang idealnya ya mari kita bersama-sama